3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ikhlasin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah salat subuh dan kultum yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Para jamaah haji Bondowoso telah tiba dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah di sini ada salah satu jamaah kita yang menjadi bagian dari jamaah haji pada tahun ini, yaitu Pak Haji Yunarso. Kami mendoakan kepada beliau dan istrinya semoga menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Dan kemudian juga ada Bapak Ibu ya, Ustadz Faisal, dari Ustadz Faisal yang juga menunaikan ibadah haji pada tahun ini dalam keadaan usia yang sudah lanjut. Dan alhamdulillah beliau juga sudah sampai ke Bondowoso dengan selamat. Semoga beliau juga dijadikan Allah sebagai haji yang mabrur dan mabrur, amin. Kita berharap juga bagi kita yang belum berangkat, semoga disegerakan oleh Allah. Karena haji ini bukan persoalan punya duit atau tidak, tapi haji adalah panggilan dari Allah. Banyak orang yang ada duit, ada dana, ada kesempatan, tetapi tidak bisa menunaikan, ya, karena belum dipanggil oleh Allah. Dan saya pernah menemui orang seperti ini, ya. Jadi beliau adalah seorang pengusaha toko bangunan, lulusan pesantren pula. Sudah, kalau kita lihat dari segi dana, umur masih muda, tapi belum menunaikan. Ketika saya tanya, ya memang beliau belum siap ternyata, ya. Kenapa jenengan kok belum berangkat, Mas? Yang mengetahui diri saya itu saya, Pak, katanya, dan saya belum siap untuk menunaikan itu. Jadi ilmu, dana, kesempatan ada, tetapi memang Allah belum memanggilnya, ya. Dan ada pula dan tidak sedikit orang-orang yang tidak ada dana sebetulnya, tetapi Allah memanggilnya sehingga bisa berangkat, ya. Pada pagi hari ini saya ingin melanjutkan sebuah risalah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, yaitu tentang beliau menjelaskan penyebutan Al-Quran itu di dalam Al-Quran sendiri disebut bukan hanya sebagai Al-Quran. Yang pertama, beberapa Jumat yang lalu saya jelaskan tentang dia disebut sebagai Alkitab, ya, dengan dalil di dalam surat Al-Baqarah itu, dzalikal kitabul la raiba fih, ya. Kemudian yang kedua, beliau menjelaskan Al-Quran itu adalah sebagai Al-Furqan, nama lainnya, ya. Kemudian disebutkan oleh beliau dalilnya di surat Al-Anbiya ayat 48. Walaqad ataina Musa wa Haruna Walaqad ataina Musa wa Harunal Furqan, kata Allah, dan sesungguhnya telah kami berikan Al-Furqan kepada Musa dan Harun. Meskipun yang diberikan kepada Musa dan Harun ini bukan Al-Quran, ya.
tapi kitab lain. Tapi inti dari dakwahnya itu sama. Maka kalau kita banyak membaca literasi dan mendengar ceramah itu, inti dakwah para rasul itu satu, ya, yaitu mentauhidkan Allah, ya, dengan syariat yang berbeda-beda tentunya. Tetapi intinya satu, ya, dakwah Nabi dan Rasul itu adalah dakwah tauhid. Ya. Jadi kalau ada kemudian yang menyatakan diri dakwah Islam, tapi dakwahnya bukan tauhid, itu bermasalah. Ya. Jadi kalau ternyata bahkan menyatakan dirinya bahkan sebagai ilah, ya, sebagai sesembahan, sebagaimana ucapannya Fir'aun. Fir'aun mengaku sebagai Tuhan yang maha tinggi. Kalau ternyata ada hari ini sebuah kelompok, sebuah firqah yang menyatakan bahwa dirinya juga sampai kepada tahapan Rabbul, Tuhan, ya, sebagaimana firqah Salamullah itu yang dulu sudah meninggal ya ternyata. Jadi ternyata dia mengaku sebagai nabi tapi sekaligus sebagai Tuhan terakhir. Ternyata Tuhannya meninggal, ya, yaitu Lia Eden. Kemudian dalam ayat yang lain di surat Al-Furqan sendiri, ya. Jadi Allah menurunkan surat yang namanya Al-Furqan, ya. Di surat yang ke-25. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihil yakuna lil alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Jadi Al-Quran ini pembeda antara hak dan batil yang diturunkan kepada Rasul kepada yang disampaikan kepada seluruh alam. Bukan hanya kepada manusia, ya sebetulnya. Bahkan kalau hanya menyempit kepada kaum muslimin saja keliru, ya. Karena Al-Quran ini sebagai petunjuk kepada manusia, hudal linnas, ya. Bukan hanya kepada orang beriman. Makanya kalau ada yang masih ragu-ragu Al-Quran sebagai pedoman hidup, sesungguhnya dia belum memahami tentang Al-Quran. Kalau ada tokoh, ulama, bahkan yang jurusan-jurusan yang macam-macam itu, entah itu jurusan teologi macam-macam, kemudian sekolahnya di barat sana, yang kemudian menyatakan bahwa Al-Quran ini perlu direvisi. Sesungguhnya ucapannya sungguh sangat menyesatkan. Kalaupun itu bisa mengguncangkan sebetulnya bumi dan isinya, ya, ucapannya. Kok bisa kalam Allah yang dia yakini sebagai firman Allah, kok bisa perlu direvisi, ya, dengan otak manusia yang sungguh sangat kecil ini dan terbatas, ya. Jadi kemudian dijelaskan oleh Imam At-Tabari menyatakan bahwa Al-Quran disebut dengan Furqan karena ia memerinci perbedaan antara yang hak dan yang batil dengan segenap argumentasi dan dalil-dalilnya. Ya. Kenapa kita kemudian sering mendengar khotib-khotib itu menjelaskan bahwa Islam itu membawa cahaya, ya, yang menerangi seluruh alam. Dan kemudian kebenaran yang ada di dalam Al-Quran itu sebagaimana perbedaan antara siang dan malam. Jelas. Meskipun di antaranya itu, di antara keduanya memang ada hal-hal yang samar, ya. Apalagi hal-hal yang baru. Sebagaimana misalnya persoalan-persoalan riba itu, di situ kan ada banyak cabang-cabangnya. Apalagi banyak transaksi-transaksi muamalah di zaman itu zaman sekarang ini yang kemudian bercabang-cabang, ya. Ada yang di situ samar-samar kelihatannya
subhat, ya. Kemudian oleh Rasul dinyatakan tinggalkan yang subhat itu. Ya. Jadi yang jelas memang sudah jelas hak dan batilnya, tetapi kadang ada yang samar-samar maksudnya. Jangan masuk kepada yang samar-samar. Kata Rasul, tinggalkan yang subhat. Oleh karena itu kita berharap bahwa kita dibimbing oleh Allah untuk semakin hari semakin mengimani akan kebenaran Al-Quran, kebenaran Islam ini, sehingga kebenaran yang sudah kita ketahui itu bukan hanya dijadikan khasanah, keilmuan, ya. Tetapi yang dibawa oleh Rasul itu kebenaran yang menimbulkan amal soleh. Ya, makanya banyak ayat yang menyatakan amanu wa amilus solihat. Ya, jadi bukan hanya untuk menumpuk hasanah keilmuan. Ini yang salah. Ya. Kalau hanya menumpuk hasanah keilmuan, itu nanti takut-takutnya jatuh sebagaimana orang-orang Yahudi yang disifati Allah sebagaimana keledai yang membawa kitab itu. Ya. Di surat Al-Jumu'ah itu ya. Jadi mereka tahu kebenaran tetapi tidak dijalankan. Itu yang kita tidak inginkan. Jadi kita berdoa kepada Allah karena tidak cukup dengan ikhtiar kita ini, kalau tidak dengan petunjuk dari Allah kita bisa menghabiskan waktu-waktu kita di dunia ini dengan ihdinas siratal mustaqim. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.